Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Ahmad Saiful Baroki dari dari Prodi Informatika gitu ya. Dengan NIM 2411591. Gitu. Nah di sini saya tidak melakukan ini sih, melakukan percobaan tugas gitu ya. Untuk praktikum keempat kalau nggak salah. Ya, ini tugasnya dari percobaan satu hingga percobaan 6 gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan WSL sebagai operating systemnya, Linux WSL. Nah, apa itu WSL? Ya, singkatnya ya, ini itu Linux yang menjalankan di Windows gitu ya. Nah, selanjutnya pertama kita akan melihat directory home gitu ya. Sini saya akan melakukan pwd gitu. Nanti muncul. Kemudian kita bisa melakukan echo home di sini. Home gitu ya. Nah, nanti muncul juga directory home saya di sini. Nah, sebenarnya saya bisa melihat directory aktual dari parent directory dengan cara pwd gitu ya. Pwd ini untuk apa? Untuk mengetahui directory sekarang gitu. Misalkan sebentar. Ini mau ke melihat directory aktual dari parent directory. Saya bisa cd root dulu ya. Oke. Ini bisa cd ke home. Nah, sekarang kita di home gitu. Oke. Kemudian saya bisa membuat satu directory, lebih dari satu folder atau sub directory. Cara pindah ke ini dulu ya, pindah ke root dulu. cd kita pindah ke root. Di sini kita bisa bikin directory misalkan abc sekian ini ya. Saya copy aja biar cepat komennya. Nah, nanti di sini terbentuk apa ya? Directory gitu ya. Misalkan ini A gitu. Nanti muncul di sini A, B, C dan seterusnya. Nah, A/D ini nanti di dalam folder A nanti kalau misalnya kita berubah ke A gitu ya. Nanti ada folder D sama E karena di sini ada AD sama AE. Berarti saya bikin folder dalam folder A dengan nama D gitu ya. Nah, di sini juga sama yang BF, ini juga dalam folder B ada folder F gitu ya. Atau dalam folder A dan dalam folder D ada folder A lagi. Nah, saya pindah ke D, habis itu saya ls. Nah, di sini ada folder A. Gitu. Nah, terus saya mau pindah ke root lagi. Nah, di sini sudah saya lakuin ya, ls min l gitu ya. ls min l nanti muncul directory-nya gitu. Nah, selanjutnya adalah menghapus atau satu atau lebih directory gitu ya. Nah, dilakukan pada directory kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan izin aksesnya. Oke. Di sini kita bisa menghapus directory rmdir sama ini ls min ini buat ngecek ya. Jadi saya mau coba dulu rmdir folder B. Nah, kenapa kayak gini? Kenapa? Karena foldernya itu gak empty, karena di dalam folder B ini ada yang namanya folder F di sini. Nah, caranya gimana nanti? Nah, kemudian kita bisa melakukan ls min l ls min l B untuk melihat folder yang ada dalam B gitu. Nah, di sini ada melakukan penghapusan folder B/F/B. Nah, jadi di sini sebenarnya karena di dalam folder B ini ada folder F, maka kita nggak bisa menghapus. Nah, tapi setelah kita bisa hapus dari folder F-nya itu caranya dengan B/F. Di sini kita menghapus folder F dalam folder B gitu ya. Dan juga kita menghapus folder B, maka nggak akan ada error gitu ya. Kemudian adalah ls min l spasi B ini. Nah, ini kenapa error? Karena folder B itu sudah nggak ada, jadi kita nggak bisa melakukan ls lagi di folder B tersebut. Misalkan saya ls di sini ya, tuh di sini nggak ada folder B, hanya ada folder A sama C gitu.
Kemudian yang nomor 5, navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain. Oke. Oke, di sini sebentar. Di sini kita melakukan perpindahan ke misalnya ini ke CDA gitu ya. Ke CD titik 2 di sini kita bisa lakukan CDA di sini. CDA tujuannya adalah untuk pindah ke folder A gitu ya. Atau CD titik 2 di sini. Nanti dia pindah ke folder sebelumnya. Jadi ini kan folder root. Dalam folder root ada folder A gitu. Nah, ketika saya sudah CDA, jadi nanti saya masuk ke dalam folder A. Nah, tapi kalau saya pengen keluar lagi, saya bisa melakukan CD titik 2. Nanti saya bisa keluar lagi. Nah, kemudian adalah CD home user C. Bisa nggak ya? CD slash home slash user slash user slash C. Nah, ini nggak bisa karena nggak ada usernya, berarti usernya ini harus kita ganti ya. Ini ya. Nah, jadi saya bisa pindah ke folder C juga di sini. Terus pwd lagi. Oke. pwd untuk melihat direktori kita saat ini gitu ya di sini ya. Nah, kemudian ada cd slash user slash c. Oke, kita lakukan cd slash user saya adalah data ini ya, slash c gitu ya. Nah, ini karena ini nggak bisa karena folder slash data ini nggak ada. Jadi kalau kita misalkan cek cd slash gitu ya, cd slash di sini. Nah, di sini kita bisa ls. Nah, dalam folder slash ini itu nggak ada yang namanya data. Di sini ada home di sini kan. Nah, di sini kita aslinya adalah memasukkan folder home di sini. Kita masuk ke folder home yang ada di directory slash. Kita masuk ke folder home. Nah, habis itu ke dapra sini. Jadi kalau misalnya saya pindah ke home, nanti di sini ada dapra, kita pindah ke dapra. cd dapra gitu ya. Nanti masuk ke folder root gitu ya. Nextnya apa? Adalah perintah cp untuk mengcopy file gitu ya. Berarti kita harus bikin yang namanya satu file dulu. Misalkan saya copy ini ya, buat sebuah file. Oke, saya copy cat contoh gitu ya. Terus saya masukkan nama filenya, bukan nama file, dalam filenya gitu ya. Habis itu kita Ctrl D untuk close gitu. Nah, cp kita copy contoh 1 menjadi contoh 1 gitu ya. Kita copy contoh menjadi contoh 1 di sini. Jadi kita cp contoh jadi contoh 1. Nah, kita ls dulu ya. Nah, di sini ada dua nih, contoh yang kita bikin di sini dan contoh 1 yang kita bikin setelahnya gitu ya. Next adalah ls-l. Ini tuh fungsinya untuk list folder. Ya biasa lah ya. Jadi saya mau yang ini aja, yang cp aja, karena ini listnya sudah saya lakukan semua gitu. Nah, pertama adalah yang kedua adalah cp contoh a gitu. Coba aja cp contoh a. Nah, di sini fungsinya adalah kalau misalkan kita ls nggak akan ada, tapi kalau misalnya kita rubah ke directory a, nanti kita ls lagi. Nah, jadi kita mengcopy file contoh ke dalam folder A. Jadi di sini muncul di folder A gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sama contoh 1 AD kita coba. Set. Oh, sorry. Baru di sini. Nah. Coba CD ke A. Nggak ada. CD ke D misalkan. Boom. Nah, di sini artinya apa? Di sini artinya kita mengcopy contoh sama contoh 1 ke dalam folder A, ke dalam folder D gitu ya. Ke dalam folder D, dalam folder A gitu ya. Jadi kita bisa melakukan 2 copy gitu ya, 2 file copy dalam satu folder gitu di situ. Nah, selanjutnya adalah perintah move. Nah, move ini sama dengan perintah cut yang di Windows. Kalau misalkan move ini kita melakukan move gitu ya, dari satu file ke file lain gitu. Nah, move ini juga bisa buat untuk merename file. Jadi di Linux itu nggak ada rename ya di Linux.
Jadi di Linux itu untuk melakukan rename kita menggunakan perintah move atau cut sini. Jadi filenya kita cut, nanti kita rubah namanya, paste dan rubah namanya di situ. Nah, contohnya di sini misalkan move contoh, di sini ada contoh ya, file contoh. Sorry, ls dulu. Clear dulu ls. Nah, di sini ada file contoh ya. Nah, file contoh saya ingin rename atau rubah namanya dengan cara move. Jadi kita cut terlebih dahulu file contoh. Nah, setelah itu kita paste pakai nama apa? Kayak contoh 2 gitu ya. Boom. Nanti file contoh akan menghilang jadi file contoh 2 seperti itu. Nah, selanjutnya adalah move contoh 1, contoh 2 ada ini sama kayak tadi ya. Kita mengangkat ke dalam folder yang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita pindah lagi atau kita ls dulu ya, jadi filenya hilang gitu karena kita cut. Nah, tingkatnya kemana? Ke file ke folder di dalam folder A. Jadi kita pindah dulu ke folder A/D gini. Nah, nanti muncul di sini semua. Nah, gitu. Ada contoh 1 sama contoh 2. Nah, next adalah perintah rm. Rm ini untuk menghapus file gitu ya. Nah, sama sih, rm itu singkatan dari, bukan sama ya, apa ya? Rm itu singkatan dari remove file gitu ya. Rm itu remove, singkatan dari remove. Iya, gitu. Nah, misalkan saya mau meremove contoh 2. Nah, karena kita lagi di sebentar. Ini tuh instruksinya kurang ini ya. Karena kita lagi di root, jadi kita nggak ada filenya yang contoh 2 itu, maka kita pindah dulu ke AD gitu ya. Ke A/D. Oh, sorry. Ke A/D. Nah, jadi kita pindah ke sini dulu buat menghapus file contoh 2 di sini. Nah, sekarang kita hapus dulu. rm contoh 2. Kita menghapus file contoh 2. Nah, ini udah nggak ada. Nah, selanjutnya adalah rm ls. Oh, ini udah rm min i contoh. Kita hapus dulu ya. Rm min i contoh. Apa itu min i? Nah, min i itu adalah info. Jadi kalau misalkan kita mau mencoba menghapus tapi infonya apa ya? Tapi mau apa namanya? Apa istilahnya? Nggak mau hapusnya itu kayak nggak sengaja gitu ya. Jadi ada min i nya gitu. Jadi kalau misalkan kita enter nanti bakalan kehapus gitu. Nah, kalau misalkan rm min r f, di sini sebenarnya ada 2 komen, yaitu r sama f. Nah, fungsinya r itu apa? Adalah r itu untuk rekursif. Nah, jadi fungsi r itu untuk rekursif. Jadi misalkan ada folder ini 1A nih. Kalau kita misalkan root ya. Kalau misalkan kita rmdir gini, rmdir a gitu ya. Ini kan nggak bisa ya, karena foldernya itu not empty, alias foldernya itu ada di dalam situ gitu. Ada folder lain di dalam situ, ada file lain di dalam situ gitu. Jadi sebentar. Jadi di sini itu fungsi r min r itu adalah untuk rekursif, alias untuk menghapus folder A dan isinya gitu ya. Nah, F adalah force. Jadi kita mengforce dalam menghapus A sama C ini. Jadi nggak usah konfirmasi lagi untuk penghapusannya. Kalau misalkan nggak ada F-nya gimana? Nanti satu-satu bakalan ada konfirmasinya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita rm gitu ya, min r, tapi yang C aja. Oh, sudah bisa. Oke. Kita rm min r a gitu ya. Oke, sama aja ternyata. Nggak usah pakai force juga bisa. Kalau ada force mungkin ini ya, ada file-file yang memang prohibited atau susah untuk dihapus atau nggak bisa dihapus, kita butuh konfirmasi dulu gitu. Nah, terus untuk percobaan ketiga ini mulai dikit ya, adalah membuat shortcut atau file link. Nah, apa itu file link? Symbolic link adalah file tapi lokasinya tuh nggak di situ. Misalkan saya di sini nih, misalkan kita di root ya, misalkan kita di root. Nah, tapi
root itu misalkan ada folder A. Oh sorry, nggak ada folder A ya. Misalkan saya buat dulu di sini. Ada anggaplah di sini ada folder A gitu ya, mengkadir A gitu. Nah tapi saya pengen buka folder A itu dalam folder B. Nah itu gimana tuh? Padahal folder A itu nggak ada di folder B, alias kita menaruh link atau URL ke dalam folder B. Nah seperti itu. Nah jadi kita coba dulu di sini echo halo apa kabar. Nah ke txt sini. Oke. Kemudian ls min ln halo teks ke z. Nah ini juga sama nih. Kita buat simbolik ping dulu. Nah jadi kalau misalnya kita ls ada z. Nah z ini apa isinya tuh halo.txt. Selanjutnya adalah mkdir mydir segini, mkdir hello seperti itu ya. ls. Nah ini sama. Jadi kita mengcopy tapi secara literal tidak kita copy, tapi kita copy linknya saja gitu. Jadi ketika kita klik nanti kita masuk ke folder yang kita link di situ. Nah, selanjutnya adalah melihat isi file di sini. Di sini kita bisa menggunakan library file. Nah, sebenarnya itu library file itu kita harus install dulu ya. Pakai apt install file gitu ya, buat menginstal library file gitu. Nah, karena saya sudah install di sini file, bisa ya muncul komennya, maka saya nggak usah. Jadi saya mau coba buka file halo.txt di sini. Nah, itu muncul halo.txt ini apa? Ini itu adalah ASCII text. Jadi ini adalah teks yang dengan tipenya dalamnya itu ASCII gitu. Nah, kemudian adalah perintah find. Ini kita bisa find folder di sini gitu ya. Tuh, kita bisa find folder. Tapi di sini kan nggak ada yang namanya myerror.txt ya. Saya kan belum buat di sini. Di sini juga nggak ada sih. Oh, ini ada perintah buatnya gitu. Cat myerror.txt. Oke. Oh, ada di sini. Muncul. Di sini ada myerror.txt. Alas. Nah, muncul di sini saya kan sudah saya buat ya myerror.txt di sini muncul. Nah, selanjutnya saya find di sini. Find sekian. Nah, ini muncul adalah myerror.txt di sini. Oke. Selanjutnya adalah which ls, perintah which. Nah, which ini sebenarnya untuk mencari lokasi komen itu di mana. Misalkan saya lakukan ya which ls di sini. Nah, sini adalah user bin.ls. Kita pindah ke /user/bin/bin gitu deh. Nah, di sini adalah repository, bukan repository, package dari repository yang diinstal gitu ya. Jadi ada banyak komen di sini. Misalkan kayak file di sini ada, habis itu ada cd di sini. Kita kan tadi kan ada cd gitu ya. Mana cd ab kok nggak ada cd. cp juga ada di sini. Kan tadi kita kan habis menggunakan cp ya, cp mv rm, di sini ada rm, terus ada mv, mana mv, abc, mv juga di sini. Ada juga cd, tapi gak ada di sini cd. Saya nggak lihat. Mungkin ada di sini ya cd ya. Nah gitu. Jadi komen-komen yang kita lakukan di sini itu tadi ada disimpan di user.bin ini gitu. Nah, kemudian kita juga bisa pakai locat. Nah, locat ini buat apa ya? Buat cari aja sih fan tadi gitu. Nah, locat nggak ada. Ya sudah gitu, kalau nggak ada ya udah. Nah, selanjutnya adalah perintah grab hello.txt. Nah, ini tuh kita cari teks dalam file. Misalkan kita paste di sini ya. Tuh, muncul teks halo itu ada di halo.txt. Jadi halo.txt itu dapat ada yang namanya di dalam file halo.txt gitu. Nah, itu sih untuk percobaan 1 sampai 6 gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf gitu kalau misalkan penonton saya kurang jelas. Mohon maaf, ini saya sudah melakukan percobaan 1 sampai
percobaan 6 gitu. Sekian dari saya, terima kasih.